Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Hasan Falah, selaku ketua yang akan menjelaskan mengenai ekonomi mikro dan makro. Kelompok saya adalah saya sendiri, Zaki Hasan Falah, Muhammad Rafif, Himawan Panutun, dan Fadila Firdaus. Kami dari kelas A, HI, Hubungan Internasional, Fakultas Fisipol, dan dari Angkatan 2023. Pengertian: ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Menurut ahli, yaitu Adam Smith, ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional, sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Bisa disimpulkan bahwa ekonomi mikro adalah studi tentang kecenderungan individu membuat pilihan dalam perubahan insentif, harga, sumber daya, dan metode produksi. Tujuan dari ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, serta menentukan harga dan kuantitas barang. Fokus ekonomi mikro fokus pada perspektif individu di tingkat konsumen seperti rumah tangga dan perusahaan. Poin penting lain untuk memahami fokus ekonomi mikro adalah pasar dan harga, konsumen, produsen, pasar persaingan, monopoli dan oligopoli, distribusi dan pendapatan, efisiensi pasar, eksternalitas dan barang publik, dan peran pemerintah. Tujuan dari ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, serta menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Namun, secara rinci, ekonomi mikro memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa, dan aplikasinya dari sumber yang terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. 2. Dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Saya Himawan Panutun. Pengertian: ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, memiliki ruang lingkup yang berupaya menemukan perspektif umum tingkat nasional. Ruang lingkup ekonomi makro jauh lebih luas dan umum, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis perubahan ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB), dan perubahan pengangguran. Teori ekonomi makro membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter, serta hubungan antara perekonomian dan faktor-faktor lain. Ekonomi makro adalah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, seperti pengaturan suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Firdaus. Di sini saya akan memberikan contoh tentang ekonomi mikro. Nah, di sini saya telah melakukan barang dengan mempraktekkan atau mencontohkan ekonomi mikro. Saya mendapatkan barang ini dengan cara membeli dari seseorang dan mendapatkan barang ini mie Indomie ya. Jadi ekonomi mikro itu ekonomi yang bisa didapatkan dengan mudah atau simpel tanpa kita harus melakukan satu transaksi yang rumit. Beda dikit dengan ekonomi makro yang transaksinya itu ada terstruktur gitu. Kalau ekonomi mikro kita tinggal datang aja ke warung, kita beli, kita membeli barang, kita membeli dengan uang, langsung ketemu dengan pembelinya, udah dapatlah barang ini, dan itu adalah sudah termasuk ekonomi mikro yang dalam satu aspek jual beli. Saya Muhammad Rafif. Saya akan memberikan gambaran barang yang merupakan hasil dari ekonomi makro berupa handphone ini. Handphone ini adalah bentuk dari ekonomi makro karena barang ini diimpor oleh pemerintah Indonesia karena kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap barang elektronik berupa HP ini. HP ini diekspor oleh Cina ke Indonesia dengan pengetahuan bahwa masyarakat ingin memiliki barang atau produk handphone ini, produk Xiaomi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat
yang sangat berglobalisasi. HP ini diekspor oleh Cina dengan penempatan harga yang disesuaikan dengan mata uang rupiah dari yuan, pajak wilayah Indonesia dan kemampuan beli masyarakat. Dengan itu, barang ini adalah contoh produk hasil ekonomi makro. Keseluruhan ekonomi mikro dan makro saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ekonomi bekerja pada tingkat individu dan tingkat keseluruhan suatu negara. Ekonomi mikro membahas bagaimana keputusan individu berbentuk perekonomian. Sementara ekonomi makro menyoroti aspek-aspek besar yang mengaruhi keseluruhan perekonomian suatu negara. Kami dari kelompok ini memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.